Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dongeng Rakyat, tempat kisah-kisah kelam dari pelosok negeri dibangkitkan kembali. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah cinta, dendam, dan ilmu hitam dari tanah Jawa. Tentang seorang pemuda yang rela menjual jiwanya demi cinta. Dan seorang gadis yang menjadi korban dari kutukan pelet paling mematikan dalam sejarah, pelet jaran goyang, kutukan cinta yang terlarang. Duduk yang tenang, matikan lampu. Karena cerita ini bukan sekadar dongeng. Tapi bisa saja terjadi di sekitarmu. Sunarti duduk di bawah rindangnya pohon terbesi di halaman belakang rumah kosnya di Malang, memandang jauh ke langit senja. Angin sepoi mengibaskan helai-helai rambut panjangnya yang hitam legam. Senyum tipis terukir di wajahnya saat membaca pesan dari Arya, kekasih yang telah setia menemaninya selama 3 tahun terakhir. Aku sudah bicara ke orang tuaku, Narti. Setelah wisuda, kita langsung lamaran. Aku ingin hidup bersamamu. Jantung Sunarti berdebar lembut. Rencana itu sudah mereka bicarakan sejak semester 7, dan kini hanya tinggal selangkah lagi. Wisuda tinggal 2 bulan lagi, dan setelahnya, lembaran baru kehidupan akan dimulai. Di desa asalnya, Rejoso, nama Sunarti sudah lama jadi buah bibir. Ia dikenal sebagai gadis tercantik di desa itu. Bukan hanya cantik wajahnya, tapi juga sikapnya yang lembut dan bersahaja. Banyak pria mencoba mendekatinya sejak dulu, tapi Sunarti tetap teguh menjaga hatinya, hingga akhirnya ia bertemu Arya. Namun tak semua orang bisa menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Di sudut desa Rejoso, seseorang menahan gelisah yang mendalam. Bima, anak kepala desa. Bima telah mengenal Sunarti sejak SMA. Mereka pernah satu kelas, satu kegiatan, bahkan pernah satu kelompok belajar. Diam-diam, Bima jatuh hati. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, Sunarti selalu memberi jarak. Ia pernah menyatakan perasaannya 2 kali, dan dua-duanya ditolak halus. Kini, setelah mendengar kabar dari ibunya bahwa Sunarti akan segera menikah, hatinya terasa diremukan. Malam-malamnya dipenuhi bayang-bayang wajah Sunarti dan kenangan masa remaja mereka yang tak pernah menjadi nyata. Di kamarnya yang remang, Bima memandang foto-foto lama mereka saat masih berseragam putih abu-abu. Jemarinya mengepal. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa bukan aku? Apa yang kurang dariku? Ibunya, Bu Kades, menyadari kegelisahan anaknya. Tapi ia hanya bisa menghela napas setiap melihat Bima termenung tanpa kata. Masih mikirin Sunarti? Tanyanya suatu malam. Bima hanya mengangguk pelan. Kalau jodoh, nggak akan kemana, hibur sang ibu. Namun dalam hati Bima, kata-kata itu seperti luka yang ditaburi garam. Ia tahu, Sunarti sudah memilih orang lain. Dan itu membuat hatinya perlahan berubah, dari cinta, menjadi obsesi. Malam itu, langit desa Rejoso diselimuti mendung kelabu. Di sebuah gubuk bambu di pinggir sawah, tawa dan lagu dangdut menggema dari pengeras suara kecil. Di tengah cahaya temaram lampu minyak, Bima duduk bersama 3 orang temannya, Hendra, Wahyu, dan Anto. Mereka melepas penat dengan botol-botol minuman keras lokal, mencoba menghibur Bima yang belakangan terlihat murung. Wes, Bim. Lupakan saja Sunarti, ucap Wahyu sambil menuang minuman ke gelas plastik. Masih banyak perempuan lain. Tapi nggak ada yang kayak dia, sahut Bima lirih, pandangannya kosong menatap langit. Tawa dan nyanyian kembali memenuhi udara. Lagu Patah Hati berkumandang dari speaker tua, seolah menertawakan luka Bima yang belum sembuh. Lalu, di tengah tawa yang mulai memudar karena kepala yang mulai berat, Hendra nyeletuk sambil menyandarkan tubuh ke dinding bambu. Kenapa nggak kamu pelet aja Sunarti, Bim? Suasana mendadak hening sejenak. Anto tertawa kecil, mengira Hendra bercanda. Tapi di wajah Bima, tak ada tawa. Matanya menatap Hendra dengan sorot berbeda. Pelet? Gumam Bima, pelan. Bisa ya? Hendra hanya mengangkat bahu. Orang sini bilang, zaman dulu banyak yang pakai. Kalau jodoh nggak datang-datang, ya dicari lewat jalan lain. Malam itu berakhir dengan gelas-gelas kosong dan kepala berat. Tapi ucapan Hendra tak pergi dari benak Bima. Seolah menjadi benih yang perlahan tumbuh di tanah hati yang gersang. Keesokan harinya, setelah kepala sedikit ringan, Bima mulai mengetik kata pelet di kolom pencarian Google di ponselnya. Ia membaca satu demi satu artikel, forum, bahkan video-video YouTube yang membahas tentang ilmu pemikat. Satu nama terus muncul di layar, Ajian Jaran Goyang.
ia membaca dengan saksama. Ajian ini disebut sebagai ilmu pemikat legendaris dari tanah Jawa, digunakan untuk menundukkan hati wanita yang diinginkan. Konon, setelah mantranya dirapalkan, si wanita akan terus memikirkan si pengirim ajian, siang malam, seperti dirasuki bayangan cinta palsu. Di salah satu blog, tertulis, ajian jaran goyang berasal dari kisah kuno, di mana seseorang yang memiliki ilmu ini bisa mengendalikan hati wanita seperti menunggang kuda liar yang akhirnya jinak. Tapi ajian ini bukan main-main, termasuk dalam ilmu hitam dan memiliki syarat yang tidak ringan, termasuk tumbal dan ritual di tempat angkar. Bima terdiam. Tangannya berkeringat. Tapi di lubuk hatinya, keinginan itu semakin kuat. Kalau itu satu-satunya cara buat dapetin Narti, aku akan melakukannya. Dan sejak hari itu, langkah kaki Bima perlahan menjauh dari cahaya, menuju lorong gelap yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah berhari-hari menelusuri forum-forum gelap, komentar di video supranatural, dan artikel-artikel tua yang tak jelas sumbernya, akhirnya Bima menemukan satu nama yang membuatnya berhenti mencari. Mbah Joko, dukun tua asal Banyuwangi yang dipercaya masih memegang ajian kuno jaran goyang dalam bentuk aslinya. Beberapa orang menyebut Mbah Joko sebagai penjaga ilmu lama, seorang yang tak sembarang orang bisa temui, apalagi minta bantuan. Tapi tekad Bima sudah membatu. Ia tak peduli lagi pada cara, yang penting, Sunarti harus menjadi miliknya. Tanpa banyak berpikir, Bima mengemasi barang-barangnya dan menyetir mobil pribadi menuju Banyuwangi. 8 jam perjalanan dari Nganjuk dilaluinya nyaris tanpa henti, hanya beristirahat sebentar di pom bensin untuk isi bensin dan secangkir kopi pahit. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi bayangan Sunarti. Ia membayangkan gadis itu tersenyum padanya, datang kepadanya dengan sukarela, mencintainya dengan penuh hasrat. Namun di balik semua itu, ada bisikan halus yang menyelinap, kalau kau berhasil. Apa kau siap menanggung harganya? Sesampainya di Banyuwangi, ia mengikuti petunjuk dari komentar salah satu forum mistis. Cari rumah tua di pinggir hutan serawet, dekat pohon besar yang tumbang. Kalau kau memang sungguh niat, dia akan tahu kau datang. Benar saja. Saat ia mendekati rumah panggung tua yang sudah diselimuti lumut dan semak liar, seorang pria tua kurus berbaju hitam lusuh muncul di ambang pintu, seolah sudah menunggunya. Kowe Bima? Yo, gumamnya pelan. Bima mengangguk, kaget tapi juga merasa gentar. Mbah Joko tidak banyak bicara. Setelah Bima menjelaskan tujuannya, lelaki tua itu hanya tersenyum samar. Ajian iki dudu dolanan, le. Tapi yen atimu wes nekat, aku bakal nuntunmu. Bima tak gentar. Apapun syaratnya, aku siap. Malam itu juga, Mbah Joko mulai menjelaskan syarat utama untuk menguasai ajian jaran goyang. Kowe kudu tirakat. Puasa 40 dina, tur ora kena cahya srengenge sakedi pisan. Kowe bakal tinggal neng kene, ing kamar peteng, mung nganggo lampu minyak kanggo nyurupi tulisan mantra. Kamar yang dimaksud terletak di bawah rumah panggung, nyaris seperti gudang tua. Tanpa jendela, lembab, dan penuh debu. Disitulah Bima akan tinggal selama 40 hari. Hanya makan sahur dan buka dengan air putih dan nasi putih, dibawakan langsung oleh Mbah Joko. Hari-hari Bima diisi dengan merapal mantra ajian jaran goyang setiap malam. Niat ingsun amatek ajiku si jaran goyang. Tak goyang ing tengah latar, cemetiku sodo lanang. Upet-upetku lewo benang. Tak sabetake gunung jugruk watu gempur. Tak sabetake segoro asat. Tak sabetake ombak gede sirep. Tak sabetake atine si Sunarti pet. Sido edan ora edan, sido gendeng ora gendeng. Ora mari-mari yen ora ingsun sing nambani. Setiap hari ia menuliskan nama Sunarti di daun lontar yang sama, lalu membakarnya di atas lilin. Ia memandangi api kecil itu, membayangkan wajah Sunarti memanggil-manggil namanya. Di hari ke-40, tirakat mencapai puncaknya. Mbah Joko menuntun Bima ke sebuah pelataran kecil di belakang rumah, dekat rumpun bambu yang rimbun. Malam itu, ia menjalani puasa pati geni, puasa tanpa makan, minum, tidur, atau bicara selama 1 malam penuh di dalam lingkaran tanah yang ditaburi bunga 7 rupa. Di tengah lingkaran itu disiapkan sesajen, ayam cemani hitam tanpa cacat, sate daging burung gagak, bunga 7 rupa, kemenyan Arab, dan sebuah boneka kecil dari jerami yang diberi nama Sunarti. Bima diminta menyembelih ayam cemani dengan tangannya sendiri, darahnya diteteskan ke atas tanah di depan boneka jerami. Lalu ia harus memakan 3 tusuk sate gagak sebagai simbol penyatuan antara tubuhnya dengan kekuatan ajian. Rapal mantrane.
terusno nganti jam 3 esuk. Aja kendo. Aja ragu, ujar Mbah Joko. Dalam keheningan malam, Bima duduk bersila, matanya menatap boneka jerami di hadapannya. Bibirnya merapal mantra terus-menerus, hingga suara serak dan napas tercekat. Dan saat pukul 3 pagi lewat 1 menit, angin mendadak berhembus kencang dari arah hutan. Api lilin padam sendiri. Bunga-bunga beterbangan, dan boneka jerami itu bergerak sedikit seolah tersentak. Mbah Joko muncul dari kegelapan dan berbisik di telinga Bima. Wis. Saiki atine si Sunarti mulai goyah. Ngalahna dheweke bakal dadi gampang. Tapi elinga, le. Ajian iki mung ngiket ati. Dudu cinta sejati. Kowe kudu siap yen mengko ana sing dikorbanke. Namun Bima sudah terbuai. Di benaknya hanya satu suara, Sunarti bakal dadi milikku. Apapun akibatnya. Minggu pertama setelah ritual di Banyuwangi, langit malang mendung seperti biasanya. Tapi ada yang berbeda di hati Sunarti. Gadis cantik asal Rejoso itu tiba-tiba mulai merasa gelisah tanpa sebab. Ketika menatap cermin, ia melihat wajahnya sendiri, tapi pikirannya melayang entah kemana. Seolah ada suara halus yang memanggil dari kejauhan. Bukan suara Arya, kekasih yang selama ini setia mendampinginya, tapi suara yang samar, tapi begitu mengganggu. Bima. Kenapa aku kepikiran dia? Sih, gumam Sunarti, memeluk bantal di kamar kosnya. Awalnya ia mengira hanya rindu pada kampung halaman. Tapi semakin hari, bayangan wajah Bima semakin sering muncul dalam pikirannya. Saat mandi, saat makan, bahkan ketika sedang belajar di perpustakaan. Wajah Bima seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Senyumnya, tatapannya, bahkan suaranya seperti membisikkan sesuatu. Ia mulai kehilangan fokus. Nilai tugasnya menurun. Tidurnya tak nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi berada di sebuah tempat gelap bersama sosok laki-laki yang memeluknya erat. Dan ia tidak melawan. Sementara itu, Arya mulai menyadari ada yang tak beres. San, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kamu sering bengong. Dan aku lihat kamu suka nangis sendiri, tanya Arya saat mereka duduk di taman kampus. Sunarti menunduk, matanya tampak sayu. Aku gak tahu, ya. Rasanya pikiranku campur aduk. Aku sering mimpi aneh. Kadang aku lihat Bima. Bima? Dahi Arya mengernyit. Bima yang dari desa itu? Sunarti mengangguk pelan, tapi wajahnya tampak bingung sendiri. Tapi aku nggak ngerti kenapa. Aku nggak pernah mikir dia lagi. Tapi sekarang, rasanya seperti ada yang manggil-manggil namaku tiap malam. Arya yang pernah belajar ilmu dasar ruqyah selama mondok di Tebu Ireng mulai merasa firasat buruk. Tatapan mata Sunarti kadang kosong, suaranya kadang seperti bukan dirinya. Dan yang membuat Arya makin curiga, tubuh Sunarti mulai sering terasa dingin di malam hari, meski suhu kota Malang cukup hangat. Malam itu, ketika Sunarti ketiduran di kamarnya, Arya diam-diam datang dan membacakan ayat-ayat ruqyah dari balik jendela. Baru beberapa ayat dilantunkan, tubuh Sunarti menggeliat gelisah. Tangan dan kakinya gemetar. Napasnya terengah-engah, lalu dari bibirnya yang terkatup rapat, terdengar gumaman aneh dalam bahasa Jawa halus yang bukan berasal darinya. Arya langsung terdiam, wajahnya tegang. Ini bukan Sunarti yang aku kenal. Sesuatu yang jahat sedang menjerat jiwa kekasihnya. Dan Arya bersumpah dalam hati, ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Sebelum semuanya terlambat. Sejak kejadian malam itu, Arya tak pernah lagi memandang Sunarti dengan tenang. Setiap kali ia sholat, terutama saat sujud terakhir, selalu ada bayangan gelap melintas di pelupuk mata. Kadang samar, kadang jelas, wajah Sunarti tertunduk lesu, dikelilingi asap hitam pekat, dan dari kejauhan, tampak sosok pria berambut panjang berdiri mematung sambil tersenyum licik. Bayangan itu makin nyata ketika ia membaca ayat kursi. Seolah kekuatan tak kasat mata sedang menantangnya. Di dalam mimpi pun Arya tak tenang. Hampir setiap malam, ia melihat Sunarti berdiri di tengah hutan, mengenakan baju putih yang compang-camping, menatapnya dengan mata kosong. Di belakangnya, sosok lelaki hitam lega memegang tali yang diikatkan ke leher Sunarti, menariknya perlahan menjauh. Arya selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Aku nggak bisa diam saja, tekadnya suatu pagi setelah salat subuh. Segera ia mengambil tas ransel kecil, mengisi beberapa pakaian dan kitab, lalu pamit kepada pemilik kos. Tujuannya satu,
Blitar. Di sanalah tinggal Ustadz Gara, guru ngaji dan pembimbing rohaninya dulu saat di pesantren. Ustadz Gara bukan ustadz biasa. Ia dikenal luas sebagai orang alim yang memiliki kepekaan spiritual tinggi, sering diundang untuk ruqyah dan menangani gangguan gaib. Arya tahu, jika ada seseorang yang bisa membantunya menyelamatkan Sunarti dari pengaruh ilmu hitam, maka itu hanya Ustadz Gara. Perjalanan dari Malang ke Blitar memakan waktu beberapa jam dengan bus. Sepanjang jalan, Arya terus membaca zikir dan ayat-ayat perlindungan, berusaha menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Sesampainya di rumah Ustadz Gara, sebuah bangunan sederhana di tepi sawah, dikelilingi pohon kelapa dan suara burung yang merdu, Arya langsung disambut hangat. "Assalamualaikum, Ustadz," sapa Arya sambil mencium tangan guru tercintanya. "Waalaikumsalam, Arya, panjenengan kok mendadak rawuh?" "Ono opo?" tanya Ustadz Gara sambil mempersilakan duduk di serambi rumah. Arya pun menceritakan semuanya, tentang perubahan sikap Sunarti, bayangan-bayangan dalam mimpi dan sholat, hingga keanehan yang terjadi sejak nama Bima kembali muncul dalam hidup mereka. Mata Ustadz Gara menyipit, ilmu pelet, ajian lawas. Yen ora salah, iki ajian jaran goyang. Lehanek bener kui, butuh ketumbal, Arya. Iki dudu perkara ringan. Arya mengangguk tegas. "Saya siap, Ustadz. Apapun caranya, saya ingin menolong Sunarti. Saya yakin dia terpengaruh. Dan itu bukan kemauannya." Ustadz Gara termenung sejenak, lalu masuk ke dalam dan kembali dengan tasbih kayu hitam serta sebotol air zam-zam. "Besok kita berangkat ke Malang. Aku kudu eruh langsung kondisine. Tapi malam ini, ayo kita mulai dengan ruqyah batin. Biar aku nyoba nyelami apa sing wes ngiket Sunarti." Dan malam itu, dimulailah perjalanan rohani yang akan membawa Arya masuk ke dalam kegelapan kuno. Malam itu, Malang diguyur hujan gerimis. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu jalan yang remang-remang. Di salah satu kafe kecil yang beraroma kopi dan kayu manis, Sunarti duduk sendiri dengan wajah gelisah. Tangannya memegang ponsel erat-erat, dan detak jantungnya terasa tak beraturan. Beberapa jam sebelumnya, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Suara di ujung sana sangat ia kenal. "Bima. Aku di Malang, San. Aku pengen ketemu kamu. Di Cafe Arunika, jam 8 malam." Entah apa yang merasukinya. Padahal sebelumnya ia merasa jijik dan risih jika mengingat Bima. Namun begitu suara itu terdengar, hatinya berdebar cepat. Ada rasa rindu aneh yang tumbuh seperti benalu, menyedot kewarasannya. Ia bahkan tak berpikir dua kali sebelum mengiyakan ajakan itu. Namun sekarang, duduk sendiri di meja pojok kafe, rasa bersalah mulai mencengkram. "Aku kenapa sih ini?" bisiknya lirih. "Aku mencintai Arya. Tapi kenapa aku malah ingin bertemu Bima? Ingin memeluk dia?" Setetes air mata jatuh. Di dalam hatinya, ada dua kekuatan yang sedang bertarung. Satu adalah dirinya sendiri, Sunarti yang rasional, lembut, dan setia pada Arya. Tapi satu lagi, adalah suara asing yang mendorongnya ke jurang. Peluk dia. Cintai dia. Bimalah takdirmu. Pintu kafe terbuka. Bima masuk dengan jas gelap dan senyum tipis. Matanya menatap tajam ke arah Sunarti, seolah sudah tahu persis di mana ia duduk. Sunarti berdiri perlahan. Langkahnya berat, tapi tubuhnya seperti bergerak sendiri. Ia menghampiri Bima. Dan ketika jarak mereka tinggal sejengkal, Sunarti langsung memeluknya. Erat, hangat, namun dingin di dalam. Bima mengelus rambut Sunarti pelan, membisikkan, "Akhirnya kamu sadar. Kamu milikku, San." Tapi dari pelukannya, tubuh Sunarti mulai gemetar. Tangisnya pecah. "Maafkan aku, Arya." Dalam hatinya, jeritan batin Sunarti semakin kuat. Ia ingin lari, ingin memukul Bima, ingin kabur dari pelukan itu. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Seolah ada tali gaib yang membelenggunya. Sementara itu, di tempat berbeda, Arya dan Ustadz Gara baru saja tiba kembali di Malang. Saat masuk ke kamar kos Sunarti yang kosong, Ustadz Gara langsung terdiam. Matanya memejam, lalu berkata pelan, "Dia sedang ditarik lebih dalam. Kalau kita terlambat sedikit saja, rohnya bisa pecah jadi dua." Arya mengepalkan tangan. "Ustadz, tolong selamatkan dia. Aku mohon." Telepon itu akhirnya tersambung.
"Sunarti, kamu di mana?" tanya Arya dengan suara tegas. Dari seberang, suara Sunarti terdengar lirih. "Aku di Cafe Arunika sama Bima." Arya langsung berdiri dari sajadah, wajahnya memerah oleh campuran amarah, cemburu, dan kegelisahan. Tanpa banyak bicara, ia bergegas keluar, Ustadz Gara menyusul di belakangnya dengan tatapan khawatir. Tak butuh waktu lama, mereka tiba di kafe itu. Hujan masih turun rintik-rintik, menciptakan suara yang berpadu dengan musik jazz lembut dari dalam. Tapi bagi Arya, suasana romantis itu terasa seperti neraka. Begitu memasuki ruangan, matanya langsung menangkap pemandangan yang menghantam dadanya. Sunarti memeluk Bima, wajahnya sembab namun tetap bersandar di bahu pria itu. "Sunarti!" teriak Arya, membuat beberapa pelanggan menoleh. Sunarti menoleh dengan ragu. Matanya merah, tapi yang terpancar justru kebingungan. Bibirnya bergetar, ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Bima berdiri santai, menatap Arya dengan senyum mengejek. "Akhirnya datang juga. Tapi kamu terlambat, Arya. Sunarti milikku sekarang." Tanpa pikir panjang, Arya langsung melayangkan pukulan ke wajah Bima. Bima terpental beberapa langkah ke belakang, tapi segera membalas. Keduanya terlibat baku hantam di tengah kafe. Kursi terbalik, gelas pecah, dan para pelanggan panik mencoba melerai. "Berhenti kalian," seru salah satu pengunjung. Namun amarah Arya sudah tak bisa dibendung. Hatinya yang remuk bercampur dengan rasa khawatir akan kondisi Sunarti membuatnya kehilangan kendali. Bima juga tak kalah beringas, seperti mendapatkan kekuatan tambahan dari sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, suara lantang memecah keributan. "Cukup!" Ustadz Gara maju, suara doanya menggema. Sejak masuk, ia sudah merapal zikir dalam hati, dan kini ia mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat ruqyah dengan lantang. Begitu suara ayat dilantunkan, tubuh Sunarti mendadak kaku. Matanya membelalak, dan ia jatuh terduduk sambil memegangi kepala. Tangisnya pecah. Dari mulutnya, keluar suara aneh yang bukan suaranya. "Dia milikku. Milikku." Para pengunjung terpaku. Arya menghampiri Sunarti yang menggigil di lantai, sementara Bima mundur perlahan, wajahnya pucat. Suasana berubah sunyi, hanya suara Ustadz Gara yang terus membaca ayat-ayat suci. Di dalam batin Sunarti, dua kekuatan tengah berebut tahta. Bisikan itu makin kuat, "Cintai Bima. Tinggalkan Arya. Hanya Bima yang bisa membuatmu bahagia." Namun di balik bisikan gelap itu, sebuah cahaya kecil mulai muncul, cahaya yang bersumber dari cinta sejati Arya, yang tak menyerah meski dihantam sihir dan kegelapan. Malam itu, setelah keributan di kafe mereda dan pelanggan mulai meninggalkan tempat, dua takdir berjalan ke arah yang berlawanan. Bima, dengan wajah lebam dan hati penuh amarah, langsung masuk ke mobilnya. Ia menginjak pedal gas sekuat tenaga, meninggalkan Malang dan melaju menuju Banyuwangi. Pikiran Bima berkecamuk, antara murka karena diganggu oleh Arya dan takut karena kekuatan peletnya mulai goyah. "Aku harus ke Mbah Joko," gumamnya dengan rahang mengeras. "Ajian ini belum cukup kuat. Sunarti belum sepenuhnya milikku." 8 jam perjalanan dilaluinya dalam hujan dan kabut malam. Jalanan gelap menuju desa terpencil tempat Mbah Joko tinggal terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Bima tak peduli. Dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menguatkan kembali pengaruh ajian jaran goyang, meski harus menyerahkan lebih dari sekadar tenaga dan waktu. Sementara itu, di tempat berbeda, Sunarti yang kini tampak lemas dan kehilangan kesadaran dibawa oleh Arya dan Ustadz Gara menuju pondok ruqyah di Blitar. Perjalanan mereka sunyi. Hanya zikir lirih dari Ustadz Gara yang menemani malam yang menggantungkan nasib. Sesampainya di pondok, Sunarti langsung dibaringkan di kamar khusus yang biasa digunakan untuk pengobatan spiritual. Dindingnya penuh ayat-ayat Al-Quran, dan aroma kayu gaharu memenuhi udara. Lampu temara menambah kesan khusyuk dan sakral. Ustadz Gara duduk bersila di sisi Sunarti, sementara Arya mengawasi dari dekat, matanya tak lepas dari wajah perempuan yang paling dicintainya itu. "Besok malam, kita mulai ruqyah besar. Tapi malam ini, aku akan pagari dulu tubuh dan rohnya agar tidak ditarik lebih jauh," ujar Ustadz Gara sambil mulai membaca ayat perlindungan dan meniupkan ke air putih. Sunarti tampak gelisah dalam tidurnya. Sesekali tubuhnya mengejang, dan bibirnya bergerak-gerak seolah sedang berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. "Bima. Bima.
Jangan tinggalkan aku. Arya menunduk, matanya berkaca. Tapi ia tahu, itu bukan suara hati Sunarti. Itu bisikan sihir yang sedang menyusup ke dalam kesadarannya. Malam itu, dua dunia bersiap. Satu bersujud pada kekuatan ilahi. Satu berserah pada kegelapan yang menuntut tumbal. Dan di antara keduanya, cinta, dendam, dan kutukan saling mengunci dalam perang tak kasat mata yang belum selesai. Di tengah malam yang pekat, di sebuah sudut desa di Banyuwangi, Mbah Joko sedang duduk bersila di ruang gelap yang hanya diterangi nyala lilin merah. Di depannya, Bima berlutut dengan kepala tertunduk. Ilmumu belum cukup kuat, Bima. Perempuan itu masih memiliki tameng dari cahaya, ucap Mbah Joko sambil mengaduk-aduk kendi berisi darah ayam cemani. Bima mengepalkan tangannya. Aku ingin dia milikku sepenuhnya, Mbah. Tapi laki-laki itu, Arya, dan ustadznya, mereka ganggu semua rencanaku. Mbah Joko tersenyum dingin. Ia meraih sebuah boneka jerami hitam, lalu menancapkan paku berkarat ke bagian dada boneka itu. Kalau begitu, kita lumpuhkan pelindungnya dulu. Ustadz Gara. Dengan mantra Jawa kuno yang nyaris tak terdengar, Mbah Joko merapal ajian santet tingkat tinggi, mengirimkan serangan tak kasat mata melalui angin dan udara. Boneka jerami terbakar pelan, menandai awal dari serangan gaib itu. Sementara itu, di Pondok Rukyah Blitar, malam telah masuk ke jam 3. Ustadz Gara duduk bersila di depan Sunarti yang masih terbaring, tubuhnya menggeliat tak tenang. Arya duduk tak jauh dari sana, menggenggam tasbih erat-erat, terus berdoa. Ayat-ayat suci mulai dibacakan. Ustadz Gara memulai rukyah besar yang akan membuka jalur energi gelap dalam tubuh Sunarti. Namun baru beberapa menit berlalu, wajah Ustadz Gara tiba-tiba pucat. Suaranya mulai tercekat. Tangan yang tadinya mantap, kini bergetar. Tiba-tiba tubuhnya menegang. Lalu, arg. Darah segar menyembur dari mulutnya. Arya panik dan segera memegang bahu sang ustadz. Ustadz! Ustadz kenapa? Tapi sebelum bisa menjawab, tubuh Ustadz Gara mendadak kejang. Ia memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Bukan darah biasa, tapi paku karatan, potongan silet, dan bahkan serangga hidup seperti ulat dan kecoa yang menjijikan. Arya mundur ketakutan, sementara Sunarti yang tadinya pingsan tiba-tiba terbangun dan menjerit histeris. Suasana dalam kamar rukyah berubah mencekam. Angin dingin menyapu ruangan, lampu berkedip, dan terdengar suara tawa kecil yang tidak berasal dari siapapun di sana. Ustadz Gara! Dia diserang, teriak salah satu santri dari luar ruangan yang ikut membantu rukyah. Dengan sisa tenaga, Ustadz Gara menggigit bibirnya sendiri dan berusaha tetap melantunkan ayat suci, meski darah terus mengalir. Santri lainnya segera membantunya dengan membaca ayat-ayat perlindungan dan menyiramkan air rukyah ke sekeliling kamar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, kejang pada tubuh Ustadz Gara mereda. Ia jatuh terduduk, lemas, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Namun matanya tetap menyala dengan keyakinan. Ini bukan sihir biasa, katanya pelan. Mereka mengirim santet kiriman maut. Dari dukun tingkat tinggi. Arya menatap Ustadz Gara dengan wajah ngeri dan cemas. Apakah masih bisa kita lawan? Ustadz Gara menatap Sunarti yang kembali tertidur, napasnya berat. Masih, tapi kita butuh bantuan lebih besar. Ini bukan hanya soal cinta. Ini sudah jadi perang antara cahaya dan kegelapan. Fajar baru menyingsing di langit Blitar, tapi kegelapan masih menyelimuti jiwa Sunarti. Di ruang pengobatan pondok, tubuhnya terbaring lemah dengan mata terbuka, namun tak menampakkan kehidupan. Bima. 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 Ia terus menggumamkan nama itu dengan suara pelan namun menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Arya duduk di sudut ruangan, mengenakan sarung dan peci. Wajahnya sembab karena tangis dan lelah, namun matanya tetap teguh menatap sajadah di depannya. Setiap rakaat, setiap sujud, ia persembahkan kepada Allah dengan harapan satu, kembalikan Sunarti, cintanya yang tulus. Sementara itu, Ustadz Gara yang belum pulih sepenuhnya dari serangan santet semalam, kini duduk bersandar di ranjang. Napasnya berat, tapi pikirannya terus bergerak cepat. Ia tahu, ini tak bisa diselesaikan sendirian. Musuh mereka terlalu kuat. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel dan menghubungi seseorang yang selama ini dikenal sebagai pewaris ilmu hikmah dan penjaga rukyah Nusantara. Gus Ikdam. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil sederhana tiba di pelataran pondok.
Seorang pria muda dengan wajah bersih, jubah putih dan sorban hijau turun dari mobil, disambut takzim oleh para santri. Aura keteduhan dan kewibawaan menyelimuti kehadirannya. Gus Ikdam segera masuk ke ruang pengobatan. Ia menatap Sunarti dalam diam sejenak, lalu menoleh ke arah Ustadz Gara. Ini bukan sekadar pelet. Ini ajian warisan dari masa silam, yang mengikat bukan hanya hati, tapi juga jiwa. Ustadz Gara mengangguk. Pelet jaran goyang. Tapi ini versi yang sudah dicampur dengan kekuatan santet dan hodam. Saya sudah tidak cukup kuat untuk menahannya sendiri. Gus Ikdam mendekati Sunarti. Ia menyentuh kening gadis itu, lalu menarik tangannya pelan. Jiwanya terbelah dua. Separuh masih di dunia ini, separuh lagi ditahan di alam jin. Arya yang mendengarnya langsung berdiri. Apakah bisa diselamatkan, Gus? Gus Ikdam tersenyum tipis. Bisa. Tapi kalian harus kuat. Ini bukan cuma perjuangan kami. Ini juga perjuangan cinta kalian. Kau harus terus mendekat pada Allah, Arya. Jangan biarkan amarah dan cemburu merusak cahaya hatimu. Arya menunduk, air matanya mengalir. Ia kembali mengambil wudhu dan berdiri di atas sajadah. Hanya kepada Allah ia menggantungkan harap. Sementara itu, Gus Ikdam mulai menyiapkan rukyah lanjutan. Ia menulis raja perlindungan di selembar kain putih dan membentangkannya di bawah bantal Sunarti. Ia juga menanam bambu kuning di 4 penjuru ruangan untuk menahan serangan gaib. Malam itu, pertahanan pondok diperkuat. Tapi mereka tahu, pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Dan di kejauhan, di sebuah pondok kecil yang tersembunyi di Banyuwangi, Mbah Joko tersenyum licik. Biarkan mereka bawa bala bantuan. Tapi kalau mereka tidak tahu kutukannya, mereka akan tetap kalah. Malam itu, angin bertiup kencang di sekitar pondok Ustadz Gara. Daun-daun berjatuhan, langit tampak labu meski bintang-bintang mengintip dari celahnya. Di dalam kamar rukyah, Gus Ikdam duduk bersila, dikelilingi para santri terpilih. Di hadapannya, Sunarti terbaring dalam kondisi setengah sadar, tubuhnya masih memancarkan aura kelam yang membelenggu. Arya, dengan wajah penuh tekad, duduk di sisi kepala kekasihnya, terus menggenggam tasbih dan membaca ayat-ayat suci. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam penentuan. Rukyah malam ini bukan rukyah biasa, ucap Gus Ikdam tenang. Kita akan masuk ke medan yang lebih dalam. Aku akan membuka gerbang untuk menembus alam jin, tempat di mana separuh ruh Sunarti ditawan. Ustadz Gara yang kini telah sedikit pulih duduk di sudut ruangan, mengangguk pelan. Jiwanya diikat oleh jin penjaga pelet jaran goyang. Kalau tidak diselamatkan malam ini, dia bisa benar-benar hilang. Gus Ikdam mulai membaca zikir pembuka alam ruhani. Asap gaharu memenuhi ruangan. Santri mulai melantunkan ayat rukyah Hasishifa secara serentak. Ruangan terasa bergetar. Angin seolah masuk ke celah dinding, meniup lilin-lilin rukyah yang berkedip-kedip. Gus Ikdam menoleh pada Arya. Kau harus ikut. Karena hanya kau yang bisa membimbing jiwanya kembali. Tapi hati-hati, jika kau lemah, kau bisa ikut tersesat selamanya. Arya menelan ludah, lalu mengangguk. Aku siap. Gus Ikdam membacakan doa pemisah kesadaran. Tiba-tiba, Arya merasa tubuhnya ringan. Pandangannya kabur, lalu gelap. Ketika matanya terbuka kembali, ia sudah berdiri di sebuah tempat asing, hutan lebat dengan kabut tebal dan suara lolongan makhluk gaib. Ia melihat cahaya redup di kejauhan, dan perlahan melangkah menuju sana. Di balik kabut, ia melihat Sunarti berdiri dalam balutan gaun putih, namun wajahnya penuh luka, dan matanya kosong. Di sampingnya, berdiri sosok tinggi besar bermata merah, jin penjaga pelet jaran goyang. Pergi. Dia milikku sekarang, gera makhluk itu dengan suara bergema. Arya maju, menahan rasa takut, dan berteriak, Sunarti. Ini aku, Arya. Ingat siapa dirimu. Ingat cinta kita. Sunarti menggigil. Matanya mulai berkaca, tapi tubuhnya seakan tertahan rantai tak kasat mata. Cinta. Arya, bisiknya lirih. Makhluk itu mengaum dan menyerang Arya. Tapi tepat saat cakar hitam itu hampir menyentuh wajahnya, doa perlindungan yang dibisikkan Gus Ikdam bergema dari dalam hati Arya. Cahaya putih memancar dari dadanya, memukul mundur jin itu. Arya langsung memeluk Sunarti. Pulanglah.
Pulang bersamaku. Dengan air mata mengalir, Sunarti memeluk Arya, dan cahaya menyelimuti mereka berdua. Di dunia nyata, tubuh Arya yang tadi dia mulai bergerak. Ia terbangun dengan nafas terengah, diikuti oleh suara lirih dari Sunarti yang membuka mata perlahan. Arya. Tangis pecah di ruangan itu. Ruqyah berhasil, tapi perang belum usai. Karena di Banyuwangi, Mbah Joko telah bersiap memanggil sesuatu yang lebih kelam. Roh leluhur penunggu ajian jaran goyang, yang tak pernah bisa dikalahkan dengan doa biasa. Hujan deras mengguyur lereng Gunung Raung malam itu. Kilat menyambar, petir menggelegar seakan menyambut ritual kelam yang digelar di tengah hutan lebat Banyuwangi. Di dalam sebuah padepokan tua yang tersembunyi di balik rimbunan bambu dan semak berduri, Mbah Joko berdiri di tengah lingkaran raja kuno berlumur darah. Di sekelilingnya, 7 kendi tanah liat berisi darah ayam cemani mengepul asap kehitaman, menyebarkan bau amis dan anyir yang menusuk hidung. Di tengah lingkaran, sebuah nisan tua dari batu hitam ditancapkan, itu adalah makam Nyai Sarinten, dukun perempuan pemilik asli ajian jaran goyang, yang dibakar hidup-hidup oleh warga desa ratusan tahun lalu karena menyesatkan banyak lelaki dengan ajian cintanya. Mbah Joko merapalkan mantra dengan suara berat dan dalam. Aja tanggung, aja kendo. Kaula nyuwun si pangapuro, tawenehke getilan jiwa anak enom kang gelem dadi tumbalmu. Di dekat altar ritual, Bima, kini dengan mata merah dan wajah pucat, berdiri dengan tubuh gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena jiwanya sudah setengah terkunci oleh hasrat balas dendam dan obsesi. Ia telah menyerahkan dirinya kepada ajian ini. Dan sekarang, Mbah Joko meminta sesuatu yang lebih, darah dan jiwanya. Bima, kata Mbah Joko dengan suara dingin. Kalau kamu benar-benar ingin memiliki Sunarti seutuhnya, bukan hanya hatinya, tapi raganya, jiwanya, dan hidupnya sampai mati, maka kamu harus bersatu dengan pemilik ilmu ini. Kamu harus menjadi wadahnya. Bima menatap Mbah Joko. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Joko mengeluarkan sebilah keris kecil dari kotak kayu hitam. Tusukan ini ke dadamu sendiri. Teteskan darahmu ke batu nisan Nyai Sarinten. Biarkan jiwamu melebur. Kalau kamu kuat, kau akan menjadi pewaris tunggal ilmu jaran goyang. Tapi kalau tidak, tubuhmu akan jadi persembahan, dan ragamu tidak akan pernah kembali. Tanpa ragu, dengan mata penuh bara api, Bima menusukkan keris itu ke dada kirinya. Darah segar mengucur deras. Ia berlutut, memuntahkan darah ke tanah, tapi tetap merangkak ke arah batu nisan dan menempelkan tangannya yang berlumur darah ke permukaan nisan yang dingin. Langit bergemuruh. Tanah bergetar. Dari bawah nisan, asap hitam membumbung, membentuk sosok perempuan tua berambut panjang dengan wajah hangus terbakar. Nyai Sarinten telah bangkit. Matanya kosong, suaranya serak seperti terbakar. Siapa yang memanggilku? Siapa yang berani mengorbankan darahnya untukku? Mbah Joko tersenyum bengis. Namanya Bima. Dia adalah pewarismu. Gunakan tubuhnya, dan rebut kembali semua yang telah diambil darimu. Nyai Sarinten mengangkat tangan, dan asap hitam menyelimuti tubuh Bima yang menggeliat kesakitan. Ia berteriak keras, suaranya berubah, campuran antara suaranya sendiri dan suara perempuan tua yang mengerikan. Penyatuan telah terjadi. Mulai malam itu, Bima bukan lagi manusia biasa. Ia adalah wadah dari kutukan lama. Ia adalah pembawa ajian jaran goyang dalam bentuk paling sempurna dan paling jahat. Dan tujuannya satu, merebut Sunarti, dan menghancurkan siapapun yang mencoba menghalangi. Suasana pondok Ustadz Gara terasa tegang malam itu. Udara mendadak dingin, angin berhembus dari arah yang tak diketahui, dan aroma bunga melati bercampur anyir darah tercium samar. Gus Ikdam berdiri di sisi Sunarti yang kini tampak tidak seperti sebelumnya. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan dari matanya, kadang memancar sorot tajam yang bukan miliknya. Ini bukan Sunarti sepenuhnya lagi, bisik Gus Ikdam lirih kepada Ustadz Gara. Aku bisa merasakan energi leluhur pelet yang sangat kuat. Nyai Sarinten telah merasuk ke dalam raganya. Ustadz Gara mengangguk berat. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Jika roh itu menetap terlalu lama, Sunarti akan hilang selamanya. Gus Ikdam memandang Arya yang terus duduk bersimpuh di samping Sunarti, menggenggam tangannya sambil melantunkan ayat-ayat suci dengan air mata mengalir. Arya, kata Gus Ikdam serius, kau adalah satu-satunya jembatan yang bisa menarik Sunarti kembali. Tapi kita butuh kekuatan penuh. Aku akan bantu membuka gerbang ke dimensi kutukan,
Tapi hanya cinta dan keimananmu yang bisa memutus rantainya. Arya menatap Gus Ikdam, hatinya mantap. Saya siap. Sebelum memulai, Gus Ikdam memerintahkan Ustadz Gara untuk menelepon orang tua Sunarti dan Bima. Mereka harus tahu apa yang terjadi. Kebenaran ini tidak bisa disembunyikan lagi. Hanya dengan izin keluarga dan keberanian mereka menghadapi kenyataan, beban ini bisa dipikul bersama. Beberapa jam kemudian, kedua keluarga tiba. Ibu Sunarti menangis melihat keadaan putrinya. Ayah Bima yang semula tak percaya, mulai pucat setelah Ustadz Gara menjelaskan tentang ilmu pelet, pengorbanan jiwa Bima, dan kebangkitan Nyai Sarinten. Anakmu sudah bukan Bima lagi, kata Ustadz Gara lirih. Jiwanya telah menjadi wadah dari kutukan kuno. Dan sekarang, Nyai Sarinten ingin menjadikan Sunarti sebagai pasangan abadi di alam kutukan itu. Tangis pecah, tapi tak ada waktu untuk larut. Ritual pun dimulai. Di tengah malam, Gus Ikdam dan Arya duduk bersila mengelilingi Sunarti. Segala pengaman spiritual telah dipasang. Mantra pembuka dimensi dibaca perlahan. Ya Allah, bukakan tabir antara alam dan gaib, pertemukan hamba dengan jiwa yang terbelenggu, dan lindungilah dengan cahaya kasih Hemyu. Asap putih mengepul. Lantunan doa menggema. Perlahan, tubuh Arya terbaring lemas, lalu jiwanya ditarik masuk ke dalam dimensi kutukan. Di dalam dimensi itu, Arya berdiri di sebuah padang kering yang dipenuhi duri dan api. Di kejauhan, ia melihat Sunarti berdiri di antara kabut, mengenakan baju pengantin berwarna hitam, dengan wajah penuh luka. Di sampingnya, berdiri sosok Bima dengan mata merah menyala dan Nyai Sarinten di belakangnya, berbisik-bisik dengan suara ular. Lepaskan dia, teriak Arya. Bima tertawa. Kau datang terlambat. Dia sudah milikku. Dunia ini bukan milik kalian lagi. Ini dunia para pecinta yang disakiti. Dan aku akan membawa Sunarti bersamaku, selamanya. Tapi Arya tidak mundur. Ia merentangkan tangan dan mulai membaca surah Al-Baqarah. Suara hatinya bergema, dan cahaya putih mulai memancar dari tubuhnya. Sunarti yang awalnya terpaku, mulai menangis. Arya. Di tengah padang api itu, pertarungan cinta, iman, dan kutukan dimulai. Di dalam dimensi kutukan, Arya berdiri berhadapan langsung dengan Bima wujud yang dikuasai oleh kegelapan. Mata Bima memancarkan sinar merah menyala, tubuhnya dilingkupi aura hitam pekat, dan dari punggungnya menjulur bayangan tangan-tangan arwah yang terus mencengkram udara. Sunarti adalah milikku, bentak Bima. Cinta ini sudah ditulis dengan darah dan kutukan. Kau tak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Arya menatapnya tenang, meski tubuhnya mulai melemah. Cinta sejati tidak lahir dari paksaan, tidak tumbuh dari ajian dan pengorbanan setan. Kau tidak menyayanginya. Kau hanya memiliki obsesi. Bima meraung dan melesat menyerang. Pertarungan pun pecah. Di alam gaib itu, mereka saling beradu tenaga batin, sorotan cahaya putih dari Arya melawan kilatan petir hitam dari Bima. Setiap ayat suci yang dilantunkan Arya menghancurkan bayangan-bayangan hitam yang mengepungnya, tapi darah mulai keluar dari mulutnya. Tanda jiwanya mulai terkuras. Sementara itu di alam nyata, di halaman pondok Ustadz Gara, Gus Ikdam duduk bersila dalam posisi wirid. Di sekelilingnya, puluhan santri di bawah komando Ustadz Gara melantunkan zikir dan ayat Al-Quran, membentuk perisai doa untuk memperkuat perlawanan spiritual mereka. Namun tiba-tiba, aroma belerang menusuk, dan angin panas berhembus dari arah selatan. Di tengah wiridnya, Gus Ikdam membuka matanya. Nyai Sarinten telah datang menantangnya langsung di alam nyata. Sosok perempuan tua dengan tubuh terbakar, rambut panjang menjuntai penuh ular dan duri, berdiri di depan Gus Ikdam. Berani sekali kau membuka celah ini, Kiai muda. Tanpa banyak bicara, Gus Ikdam bangkit. Ia menggenggam tasbih dan membacakan doa pemutus kutukan leluhur, tubuhnya mulai bergetar hebat, keringat membanjir sekujur wajah. Aura putih menyelimuti tubuhnya, tapi Nyai Sarinten tertawa dan menyerang dengan bayangan asap panas. Pertarungan ruhani dimulai. Di sisi lain, Arya memuntahkan darah saat menghadapi kekuatan Bima yang semakin liar. Tapi di tengah kelemahannya, ia menggenggam liontin pemberian Sunarti, dan melantunkan satu ayat yang paling ia hafal sejak kecil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cahaya putih meledak dari tubuh Arya, menerpa Bima hingga terdorong jatuh. Sunarti yang sebelumnya hanya berdiri kaku, mulai terhuyung, air mata mengalir deras. Arya, bisiknya. Di ruang rukyah, tubuh Sunarti gemetar hebat.
Dari mulutnya keluar suara perempuan tua yang mengerang, lalu tertawa nyaring seperti membelah langit. Orang tua Sunarti menangis histeris, menyaksikan putrinya dalam kondisi seperti kerasukan, sementara ayah dan ibu Bima memutuskan segera melakukan perjalanan ke Banyuwangi, berniat membawa pulang anak mereka yang tersesat dalam kegelapan. Di dua alam berbeda, cinta, doa, dan kutukan bertarung dalam klimaks yang belum selesai. Doa-doa terus bergema di seluruh penjuru pondok. Zikir para santri, lantunan ayat-ayat suci dari Ustadz Gara, dan wirid penuh tenaga dari Gus Ikda membentuk gelombang cahaya yang menggetarkan alam semesta. Langit malam yang semula kelam tiba-tiba bersinar terang. Cahaya putih menyilaukan turun perlahan dari langit, seperti pedang cahaya yang menembus batas dunia. Nyai Sarinten menjerit keras. Suara tangisannya menggema bagai teriakan ribuan arwah tersiksa. Tubuhnya mulai mengelupas, kulitnya meleleh terbakar oleh cahaya suci yang menembus jantung kutukan. Aak. Tidak aak, di alam kutukan, Bima yang sedang bertarung dengan Arya mendadak berteriak kesakitan. Api spiritual membakar tubuhnya dari dalam. Wajahnya yang penuh dendam mencair menjadi tangisan kesedihan. Aku hanya ingin dicintai. Hanya itu. Satu tetes air mata mengalir dari mata Bima sebelum seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu, lalu hilang tertelan gelombang cahaya. Sunarti tersentak. Matanya terbuka. Nafasnya memburu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pandangannya jernih. Arya, ucapnya lemah. Arya tersungkur ke lantai, namun ia tersenyum lega. Tangannya masih menggenggam liontin, dan hatinya tetap berserah penuh pada Allah. Di Banyuwangi, ayah dan ibu Bima menemukan sebuah rumah tua yang terbuka lebar, penuh debu dan aroma busuk. Di dalamnya, mereka mendapati Bima duduk termenung di sudut ruangan, rambutnya acak-acakan, tatapannya kosong. Ia tertawa sendiri lalu menangis, lalu berbisik sendiri menyebut nama Sunarti berulang kali. Anak kita. Sudah hilang, bisik ibunya, berlinang air mata. Mbah Joko tak ditemukan dimanapun. Ia menghilang tanpa jejak, seperti ditelan alam gaib. Beberapa warga mengatakan mereka sempat melihat sosoknya berjalan ke dalam hutan dengan tubuh terbakar sebagian. Keesokan harinya, Sunarti, Arya, Ustadz Gara, dan Gus Ikdam berkumpul di Masjid Pondok. Mereka melaksanakan sujud syukur bersama, memohon perlindungan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunarti kembali menjadi dirinya sendiri, meski masih menyisakan luka batin, tapi kini jiwanya bebas. Dan Arya, dengan segala cinta dan keimanan, tetap berada di sampingnya, tak pernah goyah. Kutukan itu telah berakhir, tapi kenangan tentang pelet terlarang jaran goyang akan selalu menjadi pelajaran bahwa cinta yang dipaksakan akan berujung pada kehancuran. Pesan Ustadz Gara, anak-anak muda, ketahuilah, cinta itu fitrah, tapi jangan pernah kalian melangkah ke jalan yang salah hanya karena ingin memiliki. Ilmu pelet, santet, dan ajian hitam bukanlah jalan yang diridau. Itu bukan cinta, itu pemaksaan. Kalau kalian mencintai seseorang, doakan dia dalam diam. Mintalah pada Allah, bukan pada dukun. Jangan ganggu takdir dengan nafsu dan syirik. Dunia gaib itu nyata, dan sekali kalian membuka pintunya dengan cara yang salah, kalian akan sulit kembali utuh. Tapi ingat, sebesar apapun dosamu, kasih sayang Allah lebih besar, asal kau mau kembali dan bertobat. Jagalah iman, jangan gadaikan jiwamu demi cinta sesaat. Demikianlah kisah pelet jaran goyang, kutukan cinta yang terlarang. Sebuah peringatan bagi kita semua, bahwa cinta yang dipaksakan lewat jalan sesat tak akan pernah berakhir bahagia. Ingatlah, cinta sejati datang dari hati yang ikhlas, bukan dari mantra, darah, atau kutukan. Terima kasih telah mendengarkan. Jika kisah ini memberi pelajaran atau membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.